Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini masih dalam pembahasan GNS3, tutorial GNS3. Kali ini saya akan mengkoneksikan mikrotik dengan internet. Nanti yang digunakan untuk koneksi internet itu adalah WiFi ya. Jadi bisa kita menggunakan Ethernet. Tapi di sini saya menggunakan WiFi untuk koneksi internet. Nah, bila WiFi yang kita gunakan untuk koneksi internet, maka kita akan sharing terlebih dahulu WiFi ini untuk digunakan bersama koneksi internetnya. Pertama tadi kita klik properties di WiFi ya, lalu kita klik sharing, nanti klik allow other network user to connect through this computer. Nanti di sini kita gunakan adalah VirtualBox. Ya, yang koneksinya dari pada GNS server itu adalah VirtualBox host only network. Oke, nanti kalau sudah di oke tadi ya, nanti akan ada IP address di VirtualBox host only network. Ini akan ada IP address IPv4 ya. Ini akan ada IP address otomatis. Ini kita berikan DNS-nya 888.8 88884. Oke. Nah, setelah itu kita buat project di GNS3 ya. Kita letakkan file atau dokumennya. Saya kasih nama koneksi internet dengan mikrotik. Set. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini cloud ya. Kita masukkan cloud, lalu kita masukkan mikrotik. Ya, ada mikrotik, ada switchnya untuk dibagi koneksi jaringannya dengan dua virtual PC. Nah, di sini ada saya pakai dua virtual PC. Lalu kita sambungkan cloudnya ini ya. Sebelumnya kita konfigurasi dulu cloudnya ya. Cloudnya klik kanan configure ya, kita show spesial dan ada virtual host only, add Ethernetnya kita hapus, apply ya. Oke ya. Nah, lalu kita konfigure dulu di mikrotiknya, kita lihat networknya sudah 5, oke ya. Lalu kita koneksikan dengan kabel VirtualBox host only network di mikrotik Ethernet 0, lalu di mikrotik Ethernet 1 masuk ke switch Ethernet 0 dan Ethernet 1 di switch masuk ke Ethernet di PC 2, lalu Ethernet 2 masuk di Ethernet PC 1. Oke, ini sudah terkonfigurasi kabelnya. Kita sekarang klik kanan di mikrotiknya, kita start ya. Lalu kita buka virtual Winbox ya. Nah, ini Winbox. Nah, ini kalau ada mikrotik lain dia akan terbaca. Ini ada dua nih mikrotik, ada RB sekian dan RB sekian. Nanti kalau yang mikrotik dari GNS3 server, jadi GNS3 ini nanti akan terlihat sama dengan file IMG dari mikrotik, yaitu di sini ada tulisannya ada CHR. Belum kita setting, kita konfigurasi dulu, kita lihat MAC address. Jadi kita koneksinya dengan MAC address. Ini kita copy saja MAC addressnya, Ctrl C. Oke, lalu kita kembali ke VirtualBox. Nah, ini sudah terdeteksi. Jadi kalau belum terdeteksi, kita masukkan MAC addressnya di sini. Kalau tidak ya kita
Kalau sudah ini sudah muncul, kita klik saja, lalu kita klik connect. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, yang pertama kita kasih dulu pengamanannya, kita kasih namanya name-nya, sistem ya. Di sistem kita kasih namanya supaya kita mengenal mikrotik kita. Kadang-kadang kalau banyak itu jadi membingungkan ya. Nah, ini kita kasih namanya dulu, identity di sini namanya ya, identity. Kita kasih nama mikrotik GNS3. Nah, ya, mikrotik GNS3 apply, oke. Lalu kita kasih passwordnya ya, sistem lalu password. Nah, dia password. Nanti kalau ada yang masuk terproteksi dia. Kalau tidak nanti ada yang masuk tidak terproteksi. Oke, klik change. Setelah itu kita lihat dulu di sini interface-nya yang aktif itu adalah Ether 4. Nah, ya tadi kita kan padahal di sini adalah Ether 1 ya, mikrotik ini Ether 1 ya, Ether 1 di mikrotik, tapi yang aktif itu adalah Ether 4. Nah, makanya ini kita harus mengecek apakah Ether berapa yang dipakai di mikrotik ya. Karena ini berubah, dia bukan Ether 1. Padahal kita settingnya tadi sini adalah Ether 1 ya. Ini Ether 4, maka nanti dia akan ada DHCP client. Nah, dia akan ini Ether 1 kita hapus ya, karena DHCP clientnya itu adalah Ether 4. Nah, kita apply, kita oke ya. Nanti bound dia ini ya. Jadi bound di Ether 4 ya. Kita klik IP address. Nah, ini udah ada nih untuk Ether 4 ya. Kita setting untuk Ether 1 ya. Kan Ether 1 itu tidak dipakai. Kita kasih IP address 192.168.10.1/24 ya. Apply. Oke, jadi Ether 1 10.1. Nah, untuk virtual PC agar mendapatkan IP dari DHCP server, maka kita buat DHCP server. Di IP DHCP server kita DHCP setup Ether 1 ya. Next. Oke. Nah, di Ether 1 ada DHCP server. Oke. Kita lihat apa kabel yang digunakan atau port yang digunakan benar DHCP server ini di port yang kita koneksikan ini, kabel yang ini. Kita cek caranya, kita start di virtual PC. Salah satu saja di start virtual PC-nya. Kita start, lalu kita konsol. Kita ketik IP DHCP. Kalau dia nanti benar pada port tersebut, maka dia akan mendapatkan IP dari mikrotik ya. Kalau tidak, maka kita pindahkan ya. Ini berarti tidak dapat, bukan pada port ini ya. Nah, kita hapus dulu ini portnya ya. Lalu kita koneksikan kembali ini port. Berarti dia ada mungkin di port 2 ya. Kita klik lagi. Nah, kita ketik lagi IP DHCP. Apakah dia dapat? Nah, benar. Dia dapat di port kedua. Ya. Sudah dapat. Ini saya ping ke 2168.10.1. IP-nya Ether 1 ya. 192.168.10.1.
Nah, setelah ini coba kita ping ke 192.168.137.1. Nah, ini belum terkoneksi ke virtual host only, jadi kita setting dulu di MikroTik ya. Kita setting dulu di MikroTik di IP firewall. Kita IP DNS dulu ya, IP DNS. Nah, ini DNS-nya Allow Network Remote Request ya. Ini servernya tambah 8.8.8.8 ya. Klik apply ya. Atau ditambahkan lagi 8.8.8.8.4.4. Apply, klik OK. Lalu kita setting kembali NAT-nya. Ya, ini NAT kita tambahkan plus ya. SCR-NAT out interface itu kita menggunakan tadi Ether 4 ya. Ether 4 itu kita gunakan untuk koneksi keluar, actionnya masquerade ya. Klik apply, klik OK ya. Lalu kita setting IP route. Nah, IP route-nya nah ini udah nih 0000 lewatnya 137. Oke, sekarang kita ping dulu ya. Ping ke 137.1. Nah, ini sudah terkoneksi. Coba kita ping ke 888, itu adalah Google ya. 888, enter. Nah, ini juga sudah terkoneksi. Kita ping ke google.com. Apakah DNS-nya jalan? Nah, sudah terkoneksi pula ya. Jadi semuanya sudah terkoneksi. Kita pasang DHCP di PC2. Kita konsol lagi IP DHCP, enter. Maka dia akan mendapatkan IP address dari Ether 1253. Kita ping ke google.com. Ya, google.com ini request reply. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, untuk koneksi ke internet ini sudah dapat dilakukan dari dua PC ini melalui konfigurasi dari jaringan MikroTik melalui cloud yang menggunakan wireless di jaringan kita yang sebenarnya. Nah, dia melalui juga virtual box host only network ya. Oke, saya kira untuk pembahasan koneksi internet dengan MikroTik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.